Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI adalah penyelenggara pemerintah Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat sesaat sebelum pemimpin Indonesia, Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan sementara. Tidak lama setelah Republik Indonesia di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda II. Mereka berulang kali menyebarkan berita bahwa Republik Indonesia sudah bubar karena para pemimpinnya seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan. Mendengar berita itu, pada 19 Desember sore hari, Mr. Syafruddin Prawira Negara bersama Kolonel Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, mengunjungi Mr. Teuku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera atau Ketua Komisaris Pemerintahan Pusat di kediamannya. Untuk mengadakan perundingan, malam itu juga mereka meninggalkan Bukit Tinggi menuju Halaban perkebunan teh yang berjarak 15 km di selatan kota Payakumbuh. Sejumlah tokoh pemimpin republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban. Dan pada 22 Desember 1948, mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain Mr. Syafruddin Prawira Negara, Mr. Hasan, Mr. Sultan Muhammad Rashid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Insinyur Indra Cahya, Insinyur Manantisi Tompol, Mariono Danubroto, Direktur BI Mr. Akarin, Rusli Rahim, dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi oleh Presiden Soekarno belum diterima, pada 22 Desember 1948 sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Ini sejarah yang sangat penting bagi negara Indonesia. Peristiwa ini akan diabadikan dalam bentuk monumen dan museum yang dibangun di Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama Monumen dan Museum PDRI. Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di area Perang Kemerdekaan. Indonesia kala itu baru saja merdeka, terpaksa harus menandatangani perjanjian Renville seiring dengan kembalinya pasukan Belanda yang membonceng pasukan sekutu pasca kekalahan Jepang. Sesuai dengan hasil perjanjian tersebut, pemerintah Republik Indonesia kemudian memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Namun pada Desember 1948, Belanda melanggar perjanjian dengan menyerang Yogyakarta yang kemudian dikenal dengan agresi militer Belanda II. Panglima Besar Jenderal Sudirman lantas menyusun untuk kembali merebut Yogyakarta dan mengusir Belanda. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah salah satu peristiwa paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Serangan umum 1 Maret 1949 dipicu oleh kembalinya tentara Belanda ke Indonesia. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara pun telah diduduki oleh Belanda. Selanjutnya, Belanda pun kemudian menduduki beberapa wilayah di sekitarnya seperti Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Melihat situasi yang semakin genting, Sri Sultan Hamengkubuwono lantas mengirim surat kepada Panglima Sudirman. Dalam suratnya, Sri Sultan yang saat itu sudah melepaskan jabatannya di Keraton Yogyakarta, meminta izin agar diadakan serangan guna merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda. Panglima Sudirman lantas menyetujui permintaan dari Sri Sultan tersebut dan meminta Sri Sultan untuk berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto yang saat itu menjabat sebagai komandan. Brigade 3 Sri Sultan dan Letnan Kolonel Soeharto kemudian melakukan pertemuan dan keduanya sepakat untuk mengadakan serangan umum 1 Maret 1949. Menurut sumber Wikipedia Indonesia bahwa pada tanggal 1 Maret 1949 sudah banyak para gerilyawan yang mulai memasuki kota Yogyakarta tepat pukul 6 pagi bersamaan dengan berbunyinya sirine sebagai tanda jam malam berakhir. Serangan umum pun dimulai. Sekitar 2.500 gerilyawan TNI
melakukan serangan besar-besaran di jantung kota Yogyakarta di bawah pimpinan langsung Letnan Kolonel Soeharto. Pertempuran ini pun tak bisa dihindari dan terjadi hampir di setiap sudut juga ruas jalan yang ada di kota Yogyakarta. Pertempuran demi pertempuran antara tentara Indonesia dan pasukan Belanda berkecamuk dengan dahsyat. Sejarah mencatat kota Yogyakarta saat itu dikepung oleh gerilyawan TNI dari berbagai penjuru kota. Belanda yang saat itu kurang persiapan merasa terkejut dan tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Hanya butuh 6 jam saja bagi TNI untuk merebut kembali ibu kota Yogyakarta. Belanda yang sudah berhasil dipukul mundur itu lalu meninggalkan pos militernya. Berita kemenangan TNI ini kemudian menyebar hingga akhirnya sampai ke Amerika Serikat, yang mana saat itu PBB sedang bersidang dan diikuti oleh perwakilan Indonesia dengan kemenangan ini. Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam perundingan dengan Dewan Keamanan PBB. Kemenangan ini menjadi bukti masih utuhnya kekuatan TNI dan negara Republik Indonesia di mata dunia. TNI dan NKRI tidak hilang ataupun mati seperti yang selalu dipropagandakan oleh pihak Belanda. Sebelumnya pihak Belanda selalu mengklaim bahwa Indonesia sudah tak lagi memiliki kekuatan dan karenanya Belanda merasa berhak untuk kembali menanamkan kekuatannya. Namun demikian, kemenangan besar TNI dan rakyat Indonesia dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 telah membuka mata dunia bahwa Indonesia adalah negara yang memang berdaulat. Peristiwa ini juga menjadi momen penting yang membawa bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan untuk selamanya.